Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Khususun ila sayyidina Imam al-alim al-fadil al-firaqil mu'ti wa bismil usul imam bisabailima lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11 yang kitab yang putih. Ya. Jangan ketemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak cepat nggak apa-apa ya, karena nggak ada yang perlu penjelasan detail, nggak, hanya menghitung tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tasdidul Fatihati utawi piro-piro tasdid Fatihah. Tasdid apa? Itu yang kayak itu. Yang tanda huruf double ya. Iku arba asyrota. Ono 14. Ada 14. Bismillahi rupane bismillah fauqal lami. Di atas lam bismillah. Awas bismillah. Jadi bismillah harus kelihatan mil-lah. Ada tasdidnya. Bismillah. Fauqal lami. Ar-Rahmani atau bismillahirrahmani kan? Ar-Rahmani fauqar ra'i. Ar-Rah. Jadi nggak boleh baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Nanti tasdidnya nggak ada. Ar-Rahmanir-Rahim fauqar ra'i. Kemudian Ar-Rahimi fauqar ra'i juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak dapat nanti tasdidnya. Kalau tasdidnya nggak dapat, Fatihahnya nggak ada. Fatihahnya nggak dapat, sholatnya lewat. Nah, itu harus hati-hati. Makanya sampai dibabin sendiri tasdid. Kemudian alhamdulillah fauqal lami itu alhamdulillah. Fauqal lamil jalalati ing dalem dhuwure lam jalalah Allah itu. Rabbil alamin fauqal ba'i rabbil. Jadi alhamdulillahi rabb harus ngitung dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak dapat nanti. Rabbil enggak dapat ya. Harus ngitung rabbil alamin. Biar kelihatan baknya itu tasdid. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin fauqal ba'i. Ar-Rahmani lagi. Alhamdulillahi rabbil. Tadi fauqar ra'i ya. Lewat. Rabbil alamin fauqal ba'i. Kemudian Ar-Rahmani fauqar ra'i, di atas ra itu. Kita hitung aja. Terus kemudian Ar-Rahimi fauqar ra'i. Fauqa itu di atas ra. Nah, ingat berarti ra-nya ada dua. Hati-hati bacanya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, nanti nggak dapat dalnya. Dalnya tasdid. Yaumiddin fauqad dali. Iyyaka na'budu di atas fauqal ya'i. Iya. Jadi harus ada ditekan. Iyyaka na'budu. Nanti ya-nya nggak tasdid, hilang ya-nya satu. Wa iyyaka nasta'in. Wa iya harus gitu. Iyyaka nasta'in. Awas kalau jadi imam apalagi nih Pak Yusuf. Mister Yusuf Adia kan dia mahasiswa senior. Jangan dipanggil Pak, nanti tua ya. Ihdinas siratal mustaqim fauqas shad. Ihdinas harus gitu. Ihdinas sira yang enggak dapat nanti. Ihdinas harus gitu. Fauqas shadi. Siratal ladina. Fauqal lami. Lamnya harus kelihatan. An'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fawad dan lam. Walad harus begitu, walad dol. Nah, walad dolin. Ya, nggak dapat. Lamnya nggak dapat nanti ya. Udah jelas itu, hati-hati baca itu ya. Jadi makanya Fatihah itu harus diguruin benar-benar. Karena itu pangkalnya sholat di situ. Kecuali orang Papua semua baru masuk Islam ya nggak bisa Fatihah nggak apa-apa. Nah, kita kan di Jakarta udah berpuluh-puluh tahun kalian Islamnya kan dari Bali. Oke, kemudian yang berikutnya faslun yusannu raf'ul yadaini. Yusanu disunataken apa raf'ul yadaini, ngangkat kedua tangan. Pas sholat yang mengangkat kedua tangan itu apa saja yang disunatkan? Yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a, di dalam 4 tempat. Berarti selain itu nanti jangan Allahu Akbar angkat tangan mulu. Ya, awas ini kita Islamnya udah lama, sholatnya udah lama, nanti masih angkat tangan terus sudah. Ingat yang disunahkan hanya 4 ini ya. Yang pertama, indat takbiratil ihrami, pas dari fardhu maghribi Allahu Akbar. Berarti enggak ngangkat tangan juga tidak apa-apa, tapi sunahnya ngangkat tangan. Ya, pas takbiratul ihram. Kemudian harus apa ini 4 ini ya? Jangan sembarangan angkat tangan nanti. Kemudian yang berikutnya wa indar ruku'i. Jadi pas takbiratul ihram terus baca surat terus mau ruku. Allahu Akbar mau ruku. 2 udah ya. Udah 2. Pas mau ruku. Kemudian yang berikutnya wa indal iktidali. Setelah mau iktidal berarti apa ini? Bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. 3. Kemudian wa indal qiyami minat tasyahudil awali, setelah bangun dari tahiyat awal. Berarti kalau sholat zuhur kalian kan 2 rakaat terus tahiyat. Tahiyat awal kan? Pas berdiri Allahu Akbar. Berarti yang rakaat ganjil enggak. Rakaat ganjil pas berdiri enggak usah begini. Ya jangan norak ya. Udah ngaji lama ntar baru 1 rakaat udah mau angkat tangan lagi. Yang angkat tangan setelah tahiyat awal. Ingat lo ya. Takbiratul ihram, mau ruku, iktidal sampai Allah menamidah, sama bangun dari tahiyat awal. Berarti selain itu jangan main buang aja, jangan diangkat-angkat kakinya. Ya, jadi yang disunahkan hanya 4 itu. Oke, jelas ya. Nah, kemudian nggak kalah penting lagi yang berikutnya ini yang sering kita nggak ngeh. Awas, mahasiswa senior kalau sampai ngantuk dicolek-colek ya. Nah, pokoknya tugasmu nih. Dia ngantuk minta ke bawah mimpi semua. Ya. Oke, mister ya. Oke, berikutnya. Faslun surutus sujudi. Sujud penting nih. Jadi pokoknya sholat itu kan sujud. Nah, surutus sujudi sab'atun berapa? Ayo. Sab'atun berapa? Gimana sampai nggak tahu nanti, waduh. Malu kita sekolah madrasah udah mau 3 tahun. Iya. Masa sab'atun 20 lagi. Nah, berapa tuh? 7. Kita hitung yang pertama. Yang pertama, ayat juga ala sab'ati a'dha'in. Kalau sujud harus melibatkan 7 anggota. Ntar di belakang kita hitung. Kita hitung pertama dulu. Jadi sujud harus melibatkan 7 anggota. Nanti di belakang hitungnya. Yang pertama itu. Jadi sujud harus melibatkan 7 anggota. Apa saja nanti di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna jabhatuhu maksufatan. Jidaknya harus terbuka. Berarti kalau pakai piting gini, nih sujud harus digonokin. Atau
dari awal sholat pecinya jangan begini. Apalagi mau kayak Pak Fikri no. Ini kan gampang dipendelepin nih. Kalau pendelepin di jidatnya nggak kebuka, harus begini. Atau begini, sudah terbuka, sujud, kebetulan ada kertas, nempel. Sujud yang kedua ini harus dilepas. Ngerti ya? Jadi pas mau sujud kedua, jangan biar ini nempel terus sujud. Ini harus dilepas. Nanti dihitung ini nempel anggota kita. Atau misalnya kerikil gede nempel. Kan nanti pas sujud gak dapat tuh. Beginiin. Ya, jadi jidatnya harus terbuka. Hati-hati pas pakai peci. Ya, Bapak Fikri. Nah, jadi harus terbuka jidatnya. Jidatnya harus nempel nanti. Kemudian yang berikutnya watahamulu biroksihi. Kepalanya harus agak ditekan begitu seolah-olah ini ketiban apa gitu. Jadi seolah-olah dibebanin apa? Jangan tul gitu sujudnya. Jadi taruh, tekan dulu. Biar berasa tekan. Jadi kayak misalnya itu sajadah kita empuk yang itu ada bekasnya gitu. Jangan sujud gitu ya. Jadi jidat ditaruh terus ditekan sedikit. Seolah-olah ini ada bebannya. Gitu. Udah berapa itu tadi? Loh. Jidat terbuka, 1, 7 anggota. Jidat terbuka, 3. Loh. Kepalanya harus ditekan. Kemudian wa adamul huwi li ghairihi. Tidak turun kecuali sujud. Misalnya gini. Allahu Akbar. Ya kan? Udah rukuk. Allahu Akbar. Duitnya jatuh. Ratusan. Kalau enggak buru-buru sudah diambil orang. Ya kan? Dia turun ngambil duit sekaligus turun sujud. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan bahaya misalnya. Duit nggak diambil kan diambil orang. Duit satu-satunya itu, kalau enggak nanti nggak belanja pulang misalnya. Diambil duitnya, tapi harus kalau mau sujud balik lagi dulu. Posisi awal, berdiri dulu. Baru sujud. Jadi jangan turun mau ambil uang sekaligus turun sujud, nggak boleh. Dong ini ya? Dong. Atau misalnya mau rukuk juga kan? Mau rukuk gatel. Mau garuk-garuk sekalian rukuk, ya jangan, nggak boleh ya. Jadi tujuan turun itu memang untuk sujud, bukan karena ngambil sepeda ya. Nah, jelas itulah ya. Kemudian yang berikutnya wa alla yasjuda, awas mahasiswa senior jangan sampai ngantuk. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Maksudnya begini. Jangan sampai sujud kita itu kena sesuatu yang kita kalau gerak ikut gerak. Misalnya kerudungnya gede, kan? Allahu Akbar sujud. Kebetulan ada angin lewat, kerudungnya untuk tempat sujud harus disingkirin. Jangan sujud di kerudung kita, karena kerudung yang kita itu nanti yang ikut gerak. Kecuali misalnya begini, Mister Yusuf mau ngimami di Istiqlal, biar keren pakai sorban tuh, wedi, panjang kan. Nah, Pak Yusuf saking panjangnya itu melewat kemana-mana, ujung sorbannya di tempat sujud. Tapi kalau Pak Yusuf gini-gini dia nggak ikut gerak, saking panjangnya, nah nggak apa-apa itu. Tapi kalau kerudung, umumnya kerudung itu kan kalau kita gerak ikut gerak kan. Nah sujud situ jangan, nggak boleh, nanti nggak sah. Atau misalnya begini, itunya dingin atau apa gitu, kita sujud, tangannya ditaruh, sujud di tengah. Sama nggak boleh ya, nggak boleh, ini nggak boleh. Ya jelas ya, sujud tangan. Kecuali begini, misalnya kalian bawa satu tangan, itunya agak kotor, sama debu apa, ininya habis bedakan, ya kan? Misalnya saya bedaknya kamu bukan, Allahu Akbar,
Satu tangan kita pegangin, kita taruh. Wih, terus kita sujud di situ. Takut diambil orang, diambil kita sendiri. Wow, oke. Ntar pas sujud, ditaruh lagi. Wih, kita sujud di situ. Nah, nggak apa. Atau takut kena angin. Pas sujud, sapu tangannya kita pegangin. Nggak apa-apa itu. Dong ini ya. Tapi kalau misalnya kertas atau apa, sujud pertama nempel, sujud kedua harus dilepas. Harus diginiin. Sujud. Jangan sampai yang tempelan tadi ke bawah sujud lagi. Nanti jidat kita terhalang itu. Ya, jelas ya? Oke. Biharokati. Kemudian yang berikutnya wartifa'u asafilihi ala a'alihi, menjadikan tempat anggota kita yang tinggi harus lebih rendah dari yang rendah. Berarti apa itu? Kepala kita tidak boleh lebih tinggi dari pantat kita pas sujud. Ngerti gak ini? Jadi pas sujud begini nih, kepala kita harus lebih rendah. Berarti kalau misalnya di masjid itu kebetulan mepet, misalnya mepet. Di sini kursi atau apa, dia sujud di kursi. Nah, posisinya pantatnya masih di bawah. Nah, nggak boleh. Bisa ngira-ngira ya. Nah, pokoknya pas sujud kepala harus lebih rendah dari pantatnya. Pantatnya harus lebih tinggi, harus mungkin begitu. Ya, nggak boleh posisi sujud masih begini. Karena bangku misalnya. Nah, jelaskan itu. Kemudian yang terakhir waktu makminatu fihi. Itu tadi. Jadi sujud harus berhenti sejenak sampai kira-kira kalian baca subhanallah. Tuh. Beberapa detik lah. Subhanallah itu kan berapa detik? 1 atau 2 detik lah ya. Jangan Allah Akbar lah, nggak kuat nanti. Harus ditaruh semua anggota diem. Itu tumaknina. Jadi begitu sujud rasakan semua anggota badannya sudah berhenti. Walaupun cuman subhanallah, cuman segitu doang. Dong ya. Jadi jangan sujud kakinya mancal-mancal. Ada kan? Oh, betul. Nah, nggak dapat itu tumakninanya, nggak dapat nanti. Ya, dong ini ya. Oke. Yang berikutnya khotimatun, sedikit lagi. Nah, tadi yang hitung 7 tadi ya. Khotimatun ay hadihi khotimatun. A'dha'u sujudi. Nih, anggota sujud yang tadi. A'dha'u sujudi sab'atun. Apa tadi? Anggota sujud itu harus melibatkan 7. Kita hitung apa saja. Yang pertama al-jabhatu, jidat. Tadi jidatnya harus terbuka. Jadi harus tenang nih jidat. Jangan miring gini. Allahu Akbar. Ini enggak. Atau Allahu Akbar ini. Panahnya, ubun-ubunnya yang sujud. Jangan. Jidat ya, jidat. Nah, awas Fikri. Ntar pesinya begini harus. Ya. Kita sujud di pesnya. 1 jidat ya. Kemudian yang kedua wabutunul kafaini. 2. Nih. Jadi kalau sujud ini dibuka, ditaruh. Jangan begini. Itu mau push up itu mah. Nah, ini dibuka. Berarti 1, 2, 3. Udah 3 kan? 3. Kemudian warukbatani, lutut. Tadi sujud itu pik. Lututnya ditaruh. Jangan itu lututnya nggak ditaruh, nanti nggak dapat ya. Bukan sujud nanti, lututnya harus ditaruh. Berapa dari 3, terus lutut 2, berapa? 5. Nah, 2 lagi. Kemudian yang 2 lagi wabutunul asabi'ir rijlaini. Dalamnya jari-jari kedua kaki. Berarti kakinya harus jangan ditekan begini. Dong ya. Jadi kakinya harus ini dulu maksudnya. Nih. Ya, itu. Jangan begini. Ini harus ikut. Jelas ya? Karena yang belakang kalau nggak kelihatan kan dikasih tahu. Oh, bagus begitu.
Nah, jangan dibalik. Udah berapa berarti? 5 sama 2 tuh. Nah, kita hitung lagi. Jidat harus terbuka. Kemudian 2 telapak tangan harus terbuka juga. Jangan kayak orang push up. Kemudian lutut 2, 5. Terus butunul ridge asobilis ridge laini. Dalamnya jari-jari kedua tangan. Berarti 2, 7. Udah jelas ya. Jadi sujud itu harus melibatkan 7 itu. Walaupun ada pendapat lagi, nanti kalau kita ngaji lagi ada pendapat walaupun jidatnya doang. Tapi kita ikutin itu dulu ya. Biar sholat kita mantep. Jadi sujud harus melibatkan tuh. Kemudian yang berikutnya faslun tasbihatut tasyahhudi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.